Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mas Mbak mahasiswa sekalian, di video tutorial untuk mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan berbasis spasial eh, maupun analisis dan pemodelan spasial dan PC untuk lingkungan fisik. Nah, pada video tutorial kali ini, nanti kita akan belajar step by step mengenai Lensings Modeler dan juga CA Markov untuk prediksi spasial perubahan penutup dan penggunaan lahan atau LULC. Nah, untuk tutorial ini nanti saya, Dewi Novitasari, dibantu dengan rekan mahasiswa eh, kita ya, nanti akan menjelaskan cara-cara untuk bisa memprediksi suatu perubahan lahan ya dari sawah menjadi non sawah di tahun tertentu. Nah, tahun tertentu ini eh, bisa diubah ya, tidak harus 5 tahun ke depan, bisa juga ini 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan bisa sampai 50 tahun ke depan. Nah, dalam langkah-langkahnya, ini nanti kalian bisa menggunakan beberapa software yang harus dimiliki ya. Yang pertama adalah ArcGIS Pro, bisa juga ArcGIS versi lain. Kemudian yang kedua ada NV, ini untuk menentukan perubahan penggunaan lahannya. Dan yang ketiga adalah Terset. Nah, Terset ini cukup powerful untuk mengetahui LCM dan CA Markov-nya ya nanti. Oke, selain software, ada beberapa data juga yang kalian perlukan. Nanti di antaranya ada tentunya data dari produk citra penginderaan jauh. Diharapkan menggunakan yang resolusi menengah ya, resolusi spasialnya. Bisa menggunakan Landsat maupun Sentinel seperti itu kalau kalian ingin mendownload sendiri. Kemudian selain data citra, tentunya dibutuhkan faktor pendorong atau faktor pendukung ya, di mana faktor pendorong ini nanti yang mendorong lahan tersebut sebagai contoh sawah tadi menjadi bentuk yang lain. Seperti contohnya permukiman, jalan, ya, ataupun penggunaan lahan yang lain. Nah, dalam tutorial kali ini, karena kita berfokusnya untuk perubahan sawah menjadi non-sawah, itu diambil beberapa faktor pendorong atau faktor pendukung. Ya, itu ada jarak terhadap jalan, kemudian ada jarak terhadap pemerintahan, kemudian ada slope atau kemiringan lereng, kemudian ada permukiman, dan satu lagi jarak terhadap sungai. Nah, untuk faktor pendorong ini bisa berbeda-beda, ya, baik itu secara kewilayahan maupun secara tutupan atau penggunaan lahan yang kita fokuskan. Nah, kalian juga bisa nantinya membuat sendiri atau mencoba sendiri, ya. Tidak harus sawah menjadi non-sawah, bisa saja hutan menjadi non-hutan atau perkebunan, ya, atau penggunaan dan tutupan lahan lain yang bisa kita prediksi di masa depan. Nah, tentunya video tutorial ini nanti akan membahas langkah demi langkah ya supaya kalian memahami cara pembuatannya dan juga cara analisisnya ya. Oke. Nantinya bisa digunakan juga sebagai pengganti tugas maupun project base dalam mata kuliah yang berbasis spasial. Oke, sekian dari saya. Selamat menyaksikan dan enjoy this video. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba mempersiapkan buat bahan-bahannya yang nantinya kita coba akan olah terlebih dahulu di ArcGIS Pro.
Pertama-tama kita akan menambahkan datanya atau file menggunakan fitur add data pada ArcGIS Pro. Selanjutnya kita akan menambahkan data perubahan lahan yang didapatkan dari hasil klasifikasi maksimum likelihood seperti berikut. Kita akan menambahkan data batas administrasi menggunakan fitur drag and drop. Jadi kalau tadi kita pakai data, sekarang kita pakai drag and drop seperti berikut. Selanjutnya kita akan coba memotong data penggunaan lahan. Nah, data ini akan dipotong sesuai dengan luasan batas administrasi daerah Sleman menggunakan fitur extract by mask. Jadi jika teman-teman ingin memotong data raster, maka teman-teman dapat menggunakan fitur extract by mask. Selanjutnya kita akan mencoba mengecek data raster kembali. Perlu diperhatikan bahwa untuk kolom dan row, setelah itu cell size X dan Y, habis itu pixel depth, setelah itu ukuran extend dan spatial referencing itu akan jadi patokan. Hal itu akan jadi patokan untuk data-data kedepannya supaya ukurannya sama. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan reclassify. Jadi untuk penggunaan reclassify di sini itu digunakan untuk mengubah pixel depth value-nya. Kan tadi kan sebelumnya setelah di extract by mask itu pixel depth value itu kan 4 bit. Sedangkan kita akan mengubah menjadi 8 bit gitu. Karena kenapa? Karena untuk pemrosesan di terset itu data yang dibutuhkan itu harus pixel depth value-nya itu sebesar minimal itu 8 bit. Lalu di sini kita akan coba mengecek pixel depth value-nya. Setelah reclassify terlihat di situ bahwa sudah berubah menjadi 8 bit. Maka itu sudah menjadi data patokan awal untuk pengolahan di terset. Lalu selanjutnya kita akan memotong untuk penggunaan lahan pada tahun 2024 kita menggunakan fitur extract by mask seperti berikut gitu. Oh ya, di sini saya bacakan informasikan kalau semisal untuk menyimpan file raster itu belakangnya harus ditambahin titik tif atau .tif itu jika tidak disimpan dalam geodatabase. Tapi jika disimpan di geodatabase itu tidak perlu ada titik tif atau .tifnya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk menyamakan processing extent atau luasan daerah dengan penggunaan lahan 2007, cell size-nya juga iya, terus max-nya juga iya, dan snap rasternya juga akan disamakan dengan data penggunaan lahan 2007_Sleman.
Selanjutnya kita akan mencoba mengecek data untuk penggunaan lahan 2024 pada properties. Itu kita akan mengecek di bagian kolom dan row, habis itu cell size X dan Y, pixel depth value, habis itu extend, dan setelah itu spatial reference. Jadi kegunaannya untuk mengecek apakah sudah sama benar-benar pada dengan data penggunaan lahan 2007. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur reclassify pada tata penggunaan lahan tahun 2024 yang nantinya berguna untuk secara khusus pada tahapan ini itu untuk mengkonversi nilai pixel depth value dari 4 bit menjadi 8 bit. Dan karena penyimpanannya di luar geodatabase, maka nanti format namanya akan kita tambahkan pada akhiran dengan titik.tif atau .tif. Lalu kita akan samakan koordinat sistemnya menggunakan 49S. Lalu di sini kita akan menyamakan processing extent atau bentuk wilayah. Lalu untuk menyamakan ukuran pixelnya, menyamakan masknya. Seperti terlihat bahwa di sini ada informasi. Ketika teman-teman bingung dapat informasi berikut, terus memotong snap rasternya sesuai dengan penggunaan lahan 2007. Di sini ada juga informasinya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menamakan objek penggunaan lahan pada masing-masing value. Di sini kan terdapat value untuk angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti di sini kita akan mencoba untuk menamakannya masing-masing value tersebut supaya kita tidak kebingungan untuk pemrosesan di dataset maupun nanti pengolahan untuk pengukuran luasan tiap penggunaan lahannya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menamakan nama kolomnya, itu bagian di field name dengan nama PL, atau teman-teman bebas mau menamakannya dengan apa. Habis itu di bagian alias teman bisa menamakan dengan PL dan data type-nya dengan teks, lalu bisa save sesuai dengan video berikut. Nah, selanjutnya untuk penamaan PL atau penggunaan lahan di pada data PL 2007 Semantif. Jadi ini tuh disesuaikan dengan nama penggunaan lahan ketika penamaan sampel di maksimum likelihood. Jadi untuk penamaan PL sendiri di sini nanti teman-teman dapat disesuaikan dengan datanya teman-teman masing-masing. Tidak perlu sesuai dengan video. Jadi misal di situ nama penggunaan lahannya vegetasi atau pemukiman, tinggal ditulis saja sesuai dengan data nama penggunaan lahan yang teman-teman buat atau yang teman-teman ketahui, seperti itu. Lalu setelah itu teman-teman dapat menyimpannya di bagian edit, lalu memilih yang save supaya data hasil pengeditan atau hasil penulisan penggunaan lahan itu bisa langsung tersimpan. Lalu melakukan hal yang sama pada data penggunaan lahan 2024, kita nanti akan sesuaikan dengan
nama penggunaan lahan sesuai dengan nomor value-nya, terus menambahkan add field atau kolom baru, lalu dapat disimpannya. Setelah itu dapat dinamakannya sesuai dengan nama penggunaan lahan pada maksimum likelihood, pada nama penggunaan lahan yang teman-teman ketahui. Selanjutnya kita akan menambahkan data faktor pendorong atau nantinya untuk pemrosesan dalam data set. Itu kita akan menambahkan data jalan, pemerintahan, permukiman, dan sungai. Itu kita akan tambahkan semua yang format SAP ke dalam ArcGIS Pro. Langkah selanjutnya ialah setelah menambahkan data dari faktor pendukung seperti sungai dan jalan, selanjutnya kita akan menggunakan fitur yang bernama Euclidean Distance. Nah, fitur tersebut itu digunakan untuk mengukur jarak garis lurus pada objek yang kita pilih. Objek pertama yang akan kita coba hitung garis lurus menggunakan fitur tersebut itu ialah di sini kita akan menghitung pada objek permukiman, dan untuk nama filenya sama seperti sebelumnya itu di belakangnya kita kasih dotif atau titik-titik. Langkah selanjutnya ialah kita akan coba untuk menyamakan datanya pada hasil Euclidean Distance. Itu kita akan coba samakan dari sistem koordinat menggunakan UTM, dan untuk processing extendnya kita samakan dengan data PL tahun 2007, dan juga untuk ukuran pixelnya kita samakan juga dengan data tahun 2007, maxnya juga sama, dan snap rasternya kita akan samakan juga. Kegunaan penyamaan tersebut itu supaya datanya hasil Euclidean Distance itu saling sinkron dengan data PL tahun 2007, saling sinkron dalam segi ukuran pixel maupun luasannya. Langkah selanjutnya kita akan coba untuk menghitung jarak lurus pada objek sungai. Sama seperti sebelumnya, kita akan memilih pada objek sungai, dan untuk penamaannya di sini teman-teman bisa mengikuti untuk nama objek sungainya, dan jangan lupa diakhiri dengan titik div. Lalu pada bagian environment itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan koordinat UTM. Terus untuk processing externnya bisa disesuaikan dengan penggunaan lahan tahun 2007. Untuk ukuran pixelnya dan max dan snap rasternya juga sama seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan bisa lihat mengapa hal itu penting untuk menyamakan max, snap raster, dan cell size-nya. Langkah selanjutnya itu kita akan mencoba untuk menghitung jarak lurus pada objek jalan. Jadi jarak lurus yang dimaksud tersebut itu jarak lurus pada sekitar objek jalan, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk penamaan filenya masih sama, diakhiri dengan .div atau titik-div. Lalu kemudian untuk environment di sini disamakan untuk koordinat, dan untuk processing extend itu mengapa disamakan, karena nanti supaya hasilnya itu sesuai atau sama persis pada ukuran data penggunaan lahan di tahun 2007. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk menghitung jarak lurus pada objek sekitar pemerintah.
Jadi di sini untuk objek yang bernama pemerintah itu nanti teman-teman bisa menggunakan objek kantor-kantor pemerintah, ataupun teman-teman bisa menggunakan objek yang dimana objek tersebut itu berpotensi untuk kedepannya atau hingga saat ini itu sebagai pusat aktivitas manusia, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan kantor-kantor pemerintahan seperti kantor kepala desa maupun kantor kecamatan, maupun teman-teman bisa menggunakan objek yang kemungkinannya itu ada aktivitas manusia seperti alun-alun maupun pasar. Nah, setelah itu kita sudah membuat semua dari objek untuk faktor pendorong seperti pemerintah, jalan, sungai, permukiman menggunakan fitur Euclidean distance. Langkah selanjutnya kita coba akan untuk membuat data faktor pendorong, yaitu berupa slot yang didapatkan dari pemrosesan dari data DEM. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan data DEM atau DEMNAS yang kita dapatkan dari official BIG. Nanti teman-teman bisa mendownload saja pada laman BIG. Jadi ketika teman-teman menambahkan data DEM itu, awalnya itu data DEM tersebut itu tidak memiliki sistem koordinat seperti video berikut. Nah, nanti selanjutnya untuk pemrosesan lebih lanjut kita akan coba untuk menambahkan koordinatnya, karena di bagian spatial reference di situ tidak ada keterangannya unknown atau tidak ada sistem koordinatnya. Langkah selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan sistem koordinat pada data DEM. Salah satunya itu menggunakan fitur define projection pada data management tool. Jadi di sini kita akan coba untuk menambahkan sistem koordinat pada salah satu data DEM seperti berikut. Jadi untuk sistem koordinatnya itu di sini kita akan coba untuk menambahkannya sesuai koordinat sistem yang ada yang di layar. Di sini kita menggunakan UTM-49S. Lalu kita coba run saja. Setelah ada notifikasi berhasil, kita akan coba mengecek pada di bagian klik kanan, terus properties, lalu source, lalu spatial reference. Lalu di sini kita sudah lihat bahwa sudah ada sistem koordinat UTM-49S. Langkah selanjutnya kita akan coba mengeceknya dengan menggunakan fitur pada zoom to layar, tapi sebelumnya kita akan coba ubah koordinatnya menjadi UTM. Lalu kita coba salah satunya di klik kanan lalu di zoom to layar. Nah, di sini diketahui bahwa untuk data DEM-nya itu sudah muncul, tetapi entah mengapa itu tidak bisa langsung menuju pada daerah di Sleman. Setelah kita menambahkan sistem koordinat tapi untuk hasilnya belum sesuai dengan penampakan data DEM di daerah Sleman, maka kita akan menambahkan sistem koordinat menggunakan cara lain, menggunakan codingan Python. Tetapi data DEM dipastikan harus berada pada satu folder yang sama. Terus selanjutnya teman-teman bisa mengcopy kode Pythonnya, itu bisa di copy lalu dibuka di bagian analis, habis itu di bagian konsol Python, lalu pada di tanda merah teman-teman itu nanti bisa di paste saja. Lalu setelah itu kan di situ ada tanda merah untuk alamat letak foldernya. Nah, di sini kita akan coba buka folder DEM Sleman. Nah, di situ kan sudah ada beberapa kumpulan data DEM. Nah, nanti di bagian yang saya tandain di sini itu kita akan mengkopinya, lalu akan menggantinya pada tanda XXX. Ini kita paste. Dan setelah itu kita akan coba menggantinya pada tanda yang bertanda merah atau yang XX yang saya tandain. Setelah itu bisa dipaste. Lalu setelah itu nanti teman-teman bisa mengklik enter 2 kali pada bagian akhir kode, lalu menunggu untuk pemrosesan
urusannya selesai. Nah, nanti jika sudah urusan selesai, sudah ada selesai cek log, nah nanti secara otomatis data DEM itu akan menuju pada daerah Sleman. Untuk bahan kodenya teman-teman tidak usah khawatir, nanti akan saya share juga di contoh bahan filenya. Langkah selanjutnya, kalau sudah data DEM sudah terdapat koordinat, kita akan melakukan penggabungan pada keseluruhan data DEM menggunakan fitur mosaic to new raster. Nah, untuk bagian input raster nanti teman-teman bisa memasukkan semua data DEM-nya. Lalu untuk output lokasi teman-teman bisa memilih nama foldernya saja. Lalu di bagian raster dataset teman-teman bisa untuk menamakan data DEM hasil gabungan secara keseluruhan. Di sini kita akan menamakan DEM gabungan Slemantif. Lalu untuk pixel type-nya teman-teman bisa diganti dengan 32 bit float. Karena apa? Karena supaya nanti angka desimalnya itu bisa lebih dari 255 gitu. Lalu teman-teman bisa di run saja. Langkah selanjutnya kita akan coba untuk memotong data DEM yang telah berhasil kita gabungkan. Kita akan potong sesuai dengan batas administrasi Sleman dengan menggunakan fitur extract by mask. Dan untuk input rasternya kita akan masukkan DEM gabungan Slemantif. Terus untuk input raster or fitur mixnya kita masukkan Kabupaten Sleman. Lalu di sini kita akan coba untuk menamakan file outputnya untuk hasil data DEM yang sudah berhasil kita potong. Dan ini ada tanda pentung atau tanda seru, ini berarti sudah ada penamaan filenya, tapi itu tidak apa-apa, itu hanya notifikasi dari ArcGIS-nya saja. Terus lalu kita di bagian environment itu kita sesuaikan koordinatnya pada bagian output koordinat sistem menggunakan 49S. Lalu kita juga akan sesuaikan untuk wilayahnya dengan sesuai dengan penggunaan lahan tahun 2007. Lalu untuk ukuran pixelnya pada bagian cell size kita samakan dengan penggunaan lahan tahun 2007. Begitu pula untuk mask dan untuk snap rasternya gitu, supaya ukuran data DEM-nya itu nanti sama persis seperti data penggunaan lahan tahun 2007. Kalau sudah bisa dijalankan saja di run. Langkah selanjutnya kita coba akan mengubah data DEM menjadi data kemiringan atau data slop. Di sini kita memilih coba yang bagian fitur slop spatial analysis tools. Terus untuk input rasternya di sini kita memilih DEM Sleman. Dan untuk output rasternya di sini kita coba akan menyimpannya dengan nama slop Sleman titik.tif karena kita menyimpan datanya di luar dari data geodatabase. Lalu untuk environmentnya itu kita sesuaikan dengan output koordinat sistemnya menggunakan 49S. Lalu untuk processing extent atau untuk wilayah yang nantinya akan diproses kita akan samakan persis seperti data penggunaan lahan tahun 2007. Dan untuk mask dan untuk snap rasternya akan kita samakan dengan data penggunaan lahan tahun 2007 supaya nanti ukuran baik secara pixel maupun luasan itu sama seperti data penggunaan lahan tahun 2007. Jadi untuk urusan dataset kita membutuhkan setidaknya data yang saya tandai dalam garis merah, itu ada penggunaan lahan, itu faktor pendukung 4 sama slop untuk daerah Sleman. Ya, selanjutnya kita akan memulai lakukan pemrosesan pada aplikasi Terset. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi Terset yang bernama aplikasi Terset Libera GIS. Jadi nanti teman-teman bisa mendownload saja di Google ataupun dari bahan. Nah, teman-teman di sini bisa membuka aplikasi Tersetnya.
Lalu untuk tampilan awal itu seperti ini, lalu teman-teman bisa membuka tombol plus, lalu di bagian project teman-teman bisa diklik kanan, habis itu di new project. Nah, lalu teman-teman di sini bisa membuka folder yang berisi file-file yang tadi sudah siap untuk pemrosesan di Terset. Nah, di sini file-file tersebut saya kumpulkan dalam satu folder yang bernama processing Terset. Langkah selanjutnya teman-teman bisa mengimport filenya pada bagian file, import, lalu desktop publishing format, lalu milih yang Geotiff atau Geotiff. Nah, di sini teman-teman bisa men-setup terlebih dahulu. Nah, di sini kan terlihat bahwa data type support for import include 8, 16 sampai 32 bit. Jadi kenapa kok di ArcGIS Pro kita menggunakan reclassify, karena supaya hasil tipe datanya itu berubah menjadi 8 bit. Selanjutnya untuk di Geotiff teman-teman bisa milih yang ED jalan TIFF, lalu bisa di OK saja. Langkah selanjutnya sama seperti tadi, itu teman-teman tinggal masukkannya untuk objek pemerintah, itu bisa di OK saja, dan teman-teman bisa langsung mengikuti untuk semua file keseluruhan TIFF-nya. Jadi di sini teman-teman akan memasukkan file yang bertipe TIFF itu nanti kemudian akan dimasukkan ke dalam aplikasi Terset, dan nanti untuk formatnya berubah menjadi RST. Maka dari itu di sini teman-teman akan mengimport dan mengkonversikannya itu dari tipe data Geotiff menjadi Idrisi conversion gitu. Jadi di sini teman-teman memasukkan keseluruhan data TIFF yang sudah teman-teman proses di ArcGIS. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka file, lalu diklik kanan, lalu bisa di refresh. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa di bagian metadata itu untuk objek jalan, pemerintahan dan permukiman, di sini teman-teman bisa melihatnya bahwa untuk minimal X, Y, dan sistem koordinat itu sudah sesuai semua. Itulah mengapa di bagian pemrosesan ArcGIS kita perlu untuk menyamakan snap raster dan max dan processing extend. Lalu kita lanjut di bagian untuk XM modeler. Untuk create new season-nya teman-teman bisa menamakannya dengan nama perubahan sawah. Lalu untuk early land cover image teman-teman bisa memasukkannya data penggunaan lahan tahun terawal. Di sini kita masukkan penggunaan lahan tahun 2007. Lalu untuk later land cover image dapat masukkan penggunaan lahan tahun 2004. Lalu untuk basic roadnya teman-teman bisa masukkan faktor pendukung untuk objek jalan, terus bisa di OK. Lalu bisa masukkan elevation modelnya untuk data slope Sleman. Nah, lalu di sini teman-teman bisa di continue saja. Nah, lalu di sini akan muncul notifikasi bahwa tidak ada keterangan untuk objek pada penggunaan lahan. Di sini kita akan coba untuk menamakan objeknya. Selanjutnya kita akan coba untuk menamakan keterangan pada penggunaan lahan. Di sini kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, dan nanti kita akan menjabarkannya maksud dari nomor 1 itu penggunaan lahan apa. Kita pertama untuk menambahkan ID-nya, bikin create ID, terus menghapus baris paling bawah dengan remove bottom line. Untuk nomor 1 kita sesuaikan sesuai dengan yang sudah kita namakan. Di sini nomor 1 pemukiman, nomor 2 itu vegetasi, lalu nomor 3 itu pegunungan selatan, lalu untuk nomor 4 itu kebun, dan nomor 5 itu sawah. Dan yang bawahnya di bagian later bagian cover image teman-teman bisa langsung create new ID, nanti secara otomatis akan mengikuti. Lalu setelah itu teman-teman bisa di run saja untuk menjalankan penamaannya. Nah, lalu setelah itu teman-teman ada muncul baru di bagian penggunaan lahan Sleman new dan penggunaan lahan 2024 itu bisa di continue saja. Jadi maksudnya new itu yang sudah ternamakan penggunaan lahannya. Selanjutnya di sini kita akan coba milih di bagian change analysis, itu nanti kita milih yang gains and losses by kategori. Lalu di bagian change map ini kan ada map change. Jadi map change di sini nanti kita, jika teman-teman ingin melihat semua perubahannya, teman-teman melihat di bagian map change. Jadi ketika semua perubahan lahan itu akan terlihat di bagian map change. Kalau map
persisten itu perubahan lahannya tidak berubah. Lalu untuk map gains and losses, teman-teman bisa mengkhususkan salah satu perubahan lahan saja, seperti di sini contohnya vegetasi. Lalu untuk map the transition form itu teman-teman hanya memfokuskan pilihan pada perubahan lahan yang berupa permukiman ke arah vegetasi saja. Lalu untuk esensinya itu teman-teman milih perubahan lahan mana yang akan terpetakan di sini. Jika milih 2, nanti fokusnya ada 2. Nanti ketika teman-teman bingung dapat melihatnya di bagian tanda tanya, nanti teman-teman bisa melihat di situ untuk lebih detailnya. Nah, namun di sini kita milihnya untuk yang map change, untuk perubahan secara keseluruhan gitu. Lalu jika sudah menamakannya, teman-teman dapat grid map. Lalu di bagian grid map di sini teman-teman akan melihat bahwa untuk objek perubahan lahan mana yang berubah gitu. Karena di sini kita tadi milih map change atau perubahan secara keseluruhan, maka semua tipe penggunaan lahan itu akan digambarkan berubahnya ke arah mana, seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan coba untuk menghitung spatial trendnya itu pada bagian spatial trend of change. Jadi di bagian spatial trend of change itu dari form tuh. Jadi ketika teman-teman di sini ingin memilih keseluruhan, maka teman-teman bisa milih all. Lalu jika difokuskan, nanti itunya milih salah satu saja. Terus untuk praktek kali ini kita coba akan belajar untuk memilihnya pada objek sawah. Lalu untuk tunya gitu kita akan milih untuk objek pemukiman. Jadi semua objek sawah nanti akan kita prediksi seberapa banyak perubahannya pada objek permukiman. Terus untuk di bagian tanda tanya ini itu digunakan ketika teman-teman mengalami kebingungan yang dimaksud pada spatial trend of change itu apa gitu. Lalu di bagian spatial trend of change itu kan ada order of polynomial. Nah, di situ itu dimaksud jadi semakin tinggi nilainya maka hasil prediksinya akan semakin bagus. Tapi nanti menghasilkan kinerja komputer yang berat. Di sini kita coba akan mencontohkan untuk 9. Lalu kalau sudah nanti teman-teman bisa di map trend saja. Nah, di sini sedang melakukan setelah selesai pemrosesan langsung muncul tren perubahan lahannya, karena tadi kita pilih khusus objek sawah. Nanti kedepannya akan kita prediksi perubahannya mengarah ke objek pemukiman. Jadi order polynomial di sini kita tadi memilihnya untuk yang ke-9. Nah, nanti ketika teman-teman ingin supaya tidak memberatkan kinerja komputer, teman-teman bisa milih yang nomor 3 atau nomor 4 seperti itu. Tapi hasil tersebut juga nanti berpengaruh kepada ketepatan hasil untuk prediksinya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pada bagian transition prosesial, prosedur transition sub model. Kita di sini akan cukup memilih yes pada perubahan formnya itu dari sawah ke permukiman. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan faktor pendorong pada test selection and set driver. Pertama kita akan memasukkan untuk kemiringan lereng, nah nanti atau slope, nanti kita akan memasukkan 4 juga, yaitu seperti sungai, permukiman, pemerintahan, dan juga jalan. Dan untuk memasukkannya di sini teman-teman bisa memilih objek, contohnya seperti di sini itu ide pemerintahan, lalu bisa add to model seperti itu. Namun ketika teman-teman ingin menguji seberapa besar nanti faktor pengaruhnya, teman-teman bisa memilih yang tes variabel gitu. Langkah selanjutnya kita akan untuk memprediksikannya menggunakan fitur run transition submodel. Nanti teman-teman bisa langsung run submodel. Nah, di sini kan kita milihnya untuk yang MLB. Jadi nanti ketika teman-teman ingin menggunakan algoritma atau ingin menggunakan pencarian untuk prediksinya
yang lebih lain itu teman-teman bisa menggunakan memilih decision forest maupun SVM maupun yang lain. Tapi untuk praktek di sini kita menggunakan MLP. Langkah selanjutnya jika teman-teman sudah melaksanakan run transition suatu model, nanti untuk hasilnya ada jendela yang berupa model result. Nah, di sini ada berbagai macam informasi seperti hasil akurasi rate-nya di sini terlihat 65%. Lalu untuk model skill breakdown by transisinya dia ada nilainya berapa. Jadi nanti teman-teman ketika ingin menggunakan metode LCM atau license modeler dari modul result di sini, nanti teman-teman bisa digunakan untuk menjadi bahan analisis yang lain. Seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman jika sudah memilih create transition potensial, nanti akan muncul hasil dari prediksi untuk perubahan lahan menggunakan model MLP. Nah, lalu teman-teman di sini dapat membuka change prediction, lalu memilih change prediction demand modeling. Di sini teman-teman bisa mengisikan tahun yang ingin diprediksikan. Di sini kita tuliskan tahun 2034. Lalu di bagian dynamic road development itu bisa dibiarkan saja, langsung kita scroll. Lalu di bagian change allocation itu teman-teman bisa langsung run saja, nanti secara otomatis dia akan memunculkan hasil prediksi untuk perubahan lahan tahun 2034. Langkah selanjutnya jika sudah di run model untuk melihat prediksinya, teman-teman di bagian validation line cover itu nanti kita akan memilihnya itu pada PL 2024 Sleman New yang ditandai merah. Lalu untuk output name-nya itu nanti teman-teman bisa mengisikannya dengan nama validasi 2034. Lalu jika sudah diisi dengan validasi 2034, teman-teman dapat di validate saja, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu jika sudah, kita akan coba mengekspor filenya dengan file, lalu export. Di sini kita milih desktop publishing format, pilih geotiff. Lalu di bagian iterasi file name kita milih yang Landcov predict 2034, bisa di OK. Lalu untuk geotiff namanya itu kita akan namakan, dan sebelum itu kita bikin folder baru. Ini teman-teman bebas bisa bikin folder baru atau enggak. Lalu di sini kita coba akan bikin folder baru yang bernama hasil. Lalu setelah itu di sini kita akan menamakannya prediksi, lalu PL, lalu 2034 oke. Lalu di bagian palet to export teman-teman pilih validasi 2034, lalu bisa di oke. Terus langkah selanjutnya kita akan memprediksi penggunaan lahan tahun 2044. Di bagian prediction date kita akan isi sesuai dengan tahunnya. Di sini kita isi 2044. Lalu di bagian output road layer secara otomatis akan mengikuti tahunnya, begitu pula change allocation. Terus di bagian output name-nya, karena tadi kita mengisi 2044, maka di sini kita akan mengganti 2044. Lalu setelah itu kita dapat di run model saja. Jika sudah di run model, itu akan langsung tertampil hasil berupa prediksi tahun 2044 dengan nama file Landcov predict 2044.
Langkah selanjutnya kita akan menambahkan data TIFF yang sudah kita ekspor tadi di tarset dengan menggunakan fitur add data. Lalu di sini kita langsung milih dua data TIFF yaitu 2034 dan 2044. Nah, di sini kan setelah kita ekspor ini datanya muncul hanya warna kuning dan warna kuning. Kita perlu potong dahulu supaya dapat sesuai. Di sini untuk motongnya kita pakai extract by mask. Lalu untuk di bagian input raster di sini kita milih yang prediksi PL 2034, lalu input raster or fitur max data kita milih Kabupaten Sleman. Lalu untuk output rasternya di sini kita milih sesuai dengan penyimpanan yang diinginkan. Dan jangan lupa karena ini disimpan di luar GDB, maka kita diakhirkan ditambahin .tif. Di sini kita menamakan prediksi PL 2034 underscore Sleman, lalu bisa di run saja. Nanti setelah proses extract by mask atau pemotongan data awal sesuai dengan batas administrasi, langsung muncul berbagai warna seperti warna abu-abu dan warna kuning. Lalu kita lanjut untuk data tahun 2024. Di bagian output rasternya kita hanya ganti nama, dan input rasternya kita hanya memilih prediksi PL 2044, lalu bisa di run saja. Lalu nanti hasilnya akan secara otomatis data TIFF sudah terkategori nomor 1 hingga nomor 5. Nah, di sini akan kita coba ubah data raster ke polygon menggunakan raster to polygon. Di bagian input raster teman-teman dapat sesuaikan dengan video. Lalu untuk di bagian simplify di sini ada informasi bahwa ketika teman-teman unchecklist, nanti data raster yang diubah menjadi data polygon akan membentuk sesuai dengan data raster. Itu jika simplify-nya di unchecklist. Tapi jika simplify di checklist, maka nanti data polygonnya akan ada sedikit penyesuaian, jadi tidak sama persis dengan data raster di awal. Nah, lalu untuk di bagian penamaan filenya, teman-teman di sini dapat menamakannya bebas, atau di sini kita namakan dengan prediksi PL 2034, lalu bisa di run saja. Setelah itu, ketika pemrosesan konversi data raster menjadi data polygon untuk dihitung luasannya tiap penggunaan lahan, lalu kita akan melakukan hal yang sama tadi kan pada data prediksi penggunaan lahan tahun 2034. Nah, di sini akan kita lakukan untuk prediksi penggunaan lahan tahun 2044 sama seperti sebelumnya. Teman-teman tinggal sesuaikan namanya. Di bagian simplify polygon itu bisa di unchecklist, lalu bisa di run saja. Lalu teman-teman tinggal menunggu pemrosesan konversi selesai. Maka selanjutnya kita akan coba membuka open atribut tabel. Di sini banyak pada kolom itu terdapat angka-angka di bagian grid code. Nah, di sini kita akan untuk menyatukan atau mengkelompokkan sesuai dengan jenis grid code-nya. Di sini kita mencoba di bagian fitur select by attribute, lalu grid code, lalu di sini kita memilih angka 1 terlebih dahulu yang ingin dikelompokkan, lalu di bagian search kita milih yang merge. Lalu di sini kita akan coba mengkelompokkan berdasarkan jenis grid code yang ada. Nah, di sini sudah selesai untuk mengelompokkan untuk grid code kelompok 1. Di sini kita lanjut untuk pengelompokan grid code nomor 2. Begitupun seterusnya hingga jumlah keseluruhan. Jadi nanti di sini itu akan berjumlah 5 grid code. Nah, dari 5 grid code tersebut nanti hal itu jadi patokan untuk penamaan penggunaan lahan. Nah, terus yang jadi pertanyaan, kenapa harus dikelompokkan? Karena pengelompokan di sini digunakan untuk mengkelompokkan dan menyamakan sesuai dengan jenis grid code-nya. Karena ketika sudah dikelompokkan, nantinya kita akan menghitung
luasan dari masing-masing grid code-nya, yang berarti grid code tersebut itu nanti mengandung makna bahwa berupa keterangan penggunaan lahan. Jadi ketika sudah dikelompokkan, nanti kita bisa menghitung luasan masing-masing penggunaan lahan yang akan kita hitung berdasarkan hasil prediksi yang kita buat di dataset seperti itu. Nah, yang sedang kita lakukan di sini untuk tahun 2034. Nah, nantinya atau selanjutnya nanti teman-teman juga ketika sudah mengelompokkan grid code, teman-teman juga harus menyimpannya di bagian edit lalu di save. Lalu kita juga akan melakukan hal yang sama untuk penggunaan lahan tahun 2044 seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menyesuaikan untuk pengelompokan pada prediksi penggunaan lahan tahun 2034 dan tahun 2044. Langkah selanjutnya, jika teman-teman sudah mengelompokkan jenis data pada kolom grid code seperti yang ditampil dalam video, teman-teman menambahkan kolom baru atau menggunakan add field di sini pada penggunaan lahan 2034. Di bagian field name di sini kita kasih nama PL alias kita kasih nama PL, lalu untuk data type-nya kita kasih pilihan teks. Lalu di sini kita akan menghitung luas. Kita akan membuat kolom baru yang bernama luas, lalu untuk data type-nya kita pilih double. Lalu kita bisa menyimpan saja dengan klik kanan, lalu bisa memilih save. Lalu selanjutnya teman-teman di bagian kolom PL atau yang saya tanda di video, di sini kita akan memberikan nama sesuai dengan nama penggunaan lahan yang di awal video atau sesuai penggunaan lahan yang sudah kita ketahui. Di sini ada permukiman, vegetasi, pegunungan selatan, kebun, lalu sawah, dan jangan lupa ketika sudah selesai penamaan, teman-teman untuk berjaga-jaga dapat di save saja. Lalu di bagian kolom luas, teman-teman bisa di klik kanan di bagian judulnya, lalu kalkulat geometri. Lalu di sini kita akan menghitung luasan pada masing-masing prediksi penggunaan lahan sesuai dengan apa yang telah kita kelompokkan pada jenis kolom grid code seperti itu. Nah, nanti di bagian properti di sini kita milih yang area. Lalu selanjutnya untuk di bagian area unit di sini kita milih yang hektar. Lalu di bagian coordinate system di sini kita bisa memilihnya pada data prediksi PL 2034 atau sesuai data yang akan kita hitung luasannya. Lalu bisa di-apply saja. Di sini teman-teman bisa menunggu pemproses untuk perhitungan luas. Lalu secara otomatis di sini akan muncul luasan penggunaan lahan pada tiap-tiap jenis penggunaan lahannya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa
menghitung luasan penggunaan lahan pada prediksi tahun 2044, sama seperti tadi kita menambahkan 2 kolom baru dengan fitur add field. Lalu yang pertama kita akan memberi nama PL atau penggunaan lahan atau kita singkat. Lalu untuk data type-nya kita milih yang type, lalu kita menambahkan kolom baru dengan nama luas, dan untuk data type-nya kita milih double, lalu bisa diklik kanan, lalu bisa di save saja. Setelah itu sama seperti tadi kita akan menamakan penggunaan lahan sesuai dengan data yang di awal. Di sini kita kasih nama ada permukiman, lalu vegetasi, pegunungan selatan, kebun. Lalu setelah itu kita akan menamakannya dengan sawah gitu. Nah, terus untuk perhitungan luas sama seperti tadi, sebelum menghitung luas kita simpan terlebih dahulu dengan edit, save, lalu pada judul kolom luas klik kanan, lalu milih yang calculate geometry. Lalu sama seperti tadi kita akan menghitung luasan dengan di bagian properti kita milih yang area, lalu di bagian area unit di sini milih hektar karena nanti satuannya akan kita samakan untuk menjadi hektar semua. Lalu untuk koordinat sistem kita pilih yang prediksi PL 2044. Lalu ketika di apply secara otomatis akan memunculkan hasil perhitungan luasnya. Nah, jika sudah, di sini kita sudah memiliki 2 data, yaitu prediksi PL 2034 dan prediksi PL atau penggunaan lahan tahun 2044 yang sudah kita hitung luasannya sesuai dengan tiap jenisnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada perbedaan untuk penggunaan lahan tipe permukiman dan sawah, tapi yang lainnya itu tidak ada perubahan. Karena apa? Karena di tier set ketika pemrosesan kita hanya fokus menghitung prediksi penggunaan lahan dari sawah ke permukiman. Namun ketika teman-teman ingin menghitung keseluruhan, maka teman-teman bisa mengeditnya di bagian terset, di bagian untuk prediksinya. Teman-teman bisa memilih secara keseluruhan supaya bisa memprediksi semua jenis penggunaan lahannya.